Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Angelina Sandrolita Meo. Saya mahasiswa semester 3, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Hari ini kita akan membahas sekaligus mempelajari materi tentang sistem ekonomi tradisional. Lihat yang pertama, pengertian sistem ekonomi tradisional. Pengertian sistem ekonomi tradisional yang biasanya memiliki hubungan erat dengan tradisi adat istiadat. Umumnya, negara yang bergantung dengan sektor pertanian dan masih menerapkan sistem ekonomi satu ini. Pada sistem tradisional ini, belum ada mata uang yang digunakan sebagai nilai tukar, dan faktor produk digunakan masih sangat sederhana dan apa adanya. Bagian kedua yaitu ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Apa sih ciri-ciri sistem ekonomi tradisional itu? Yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Kedua, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Contohnya, sistem barter dilakukan dengan prinsip timbal balik serta melibatkan adanya pertukaran produk. 3. Jenis produksi ditentukan sesuai kebutuhan. Dan keempat, alat produksi. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kita lihat kelebihan sistem ekonomi tradisional. 1. Memotivasi masyarakat untuk menjadi produsen. 2. Terhindar dari persaingan tidak sehat karena kurangnya produksi, tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. 3. Sistem barter membuat masyarakat cenderung jujur, seperti masyarakat tradisional umumnya belum menggunakan mata uang sebagai alat tukar. Metode barter dilakukan secara terbuka tanpa ada campur tangan orang lain. 4. Perekonomian cenderung stabil, di mana masyarakat tradisional di pedesaan atau suatu daerah belum mengenal adanya kebijakan pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, kita lihat sama-sama. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. 1. Kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. 2. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. 3. Produktivitas rendah. Contohnya seperti rendahnya produktivitas dan rendahnya kualitas seperti tenaga kerja, modal, dan wirausaha. 4. Sulit menentukan ukuran dari barang yang ditukarkan. Sebelumnya kita sudah melihat kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Nah, sekarang kita masuk dengan contoh sistem ekonomi tradisional. Dalam metode barter, masing-masing orang atau komunitas menukarkan barang kepunyaannya dengan apa yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, seorang petani membutuhkan daging sapi dan membawa 1 kg beras ke sebuah tempat penjualan daging sapi untuk menukarkan beras tersebut dengan daging sapi. Kita melihat cara mengatasi sistem ekonomi tradisional. 1. Sistem ekonomi tradisional ini menyelesaikannya dengan cara mengandalkan sumber-sumber daya yang ada. 2. Meningkatkan mutu pendidikan yang layak. 3. Membuka usaha mandiri. Dan yang keempat, membangun infrastruktur yang lebih baik dari sistem ekonomi tradisional. Adapun manfaat sistem ekonomi tradisional. Manfaat atau fungsi ekonomi tradisional secara umum adalah sebagai penyedia atau pendorong untuk berproduksi. Fungsi dalam mengordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Adik-adik, sekarang kita akan melihat negara-negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional. Pertama ada Lembah Baliem. Lembah Baliem berada di negara Indonesia. Lembah Baliem adalah lembah di pegunungan di Jayawijaya, Papua. Lokasi Lembah Baliem berada pada ketinggian 1600 mdpl. Kedua, Papua Nugini. Papua Nugini menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Padahal, Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang meliputi pengelolaan sumber daya tersebut. Papua Nugini juga salah satu negara paling luas wilayah perkampungannya dengan hanya 18% penduduk menetap di pusat perkotaan.
Kita lihat yang ketiga, ada Malawi. Ini adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan. Malawi dikelilingi daratan Afrika Tengah bagian selatan. Perekonomian negara ini didominasi oleh sektor pertanian. Yang terakhir, kita lihat Batangafo. Batangafo merupakan sebuah kota yang berada di prefektur Republik Afrika Tengah, Wuhan. Batangafo terletak di pertemuan sungai Wuhan dan Pava. Di kota Batangafo juga terdapat konflik kemanusiaan sehingga membuat negara tidak mengalami perubahan. Nah, adik-adik, sekian materi yang saya berikan hari ini tentang sistem ekonomi tradisional. Untuk lebih lanjut, silakan adik-adik pelajari sendiri. Saya, Angelina Sandralita Meo, pamit undur diri. Terima kasih.